timbangan paling beda 2 gram ada dispensasi, bahasa kita kan masih kayak gitu ya Pak? Oh, enggak juga. Oh enggak juga? 2 gram beda 2 gram, kalau emas berapa? Ya. Calon engineer wajib tahu. Halo Sobat Engineer, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang dunia kalibrasi. Nah, sebelum bahas dunia kalibrasi, sebenarnya kita mulai dari definisi yang paling sederhana dulu. Sebenarnya kalibrasi ini tuh apa sih? Dan kira-kira relevansi dan korelasi sama kehidupan sehari-hari kita ini apa? Nah, kadang bahasa kalibrasi ini terlalu teknis. Makanya mungkin ada teman-teman yang masih bingung untuk ngeliat ataupun belajar tentang kalibrasi itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bahas seperti apa itu kalibrasi di dalam dunia sehari-hari. Calon engineer wajib tahu. Halo Sobat Engineer, jadi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Ada yang namanya Bapak Cipto. Boleh tepuk tangan dulu kru semua? Ya. Selamat datang Pak Cipto di Tridinamika Jaya Instrumen. Nah, Bapak orang 3D juga ya? Iya. Iya. Ya udah pura-pura nggak tahu aja lah ya. Nah, jadi Pak Cipto, sebenarnya kita nih, iya sorry. Sebelum itu, boleh dong Pak kenalan dulu Bapak Pak Cipto. Sekarang, ya pokoknya kenalan lah Pak. Dari si Pak Cipto. Oh iya. Nomor HP perlu nggak? Nggak. Boleh ntar. Oh iya. Nah, nomor sepatu juga boleh Pak. Oh siap. Iya, siapa tahu ntar kru mengirim. Halo semua, saya Cipto. Saya di Tridinamika itu sebagai engineer. Cukup nggak sih kenalan begitu? Sebenarnya cukup aja sih. Cukup ya, iya. Udah jelas lah. Udah jelas lah ya, pokoknya engineer lah ya gitu ya. Iya, engineer. Iya. Jadi kalau ngomongin engineer itu sebenarnya teknisi kan ya Pak ya? Ya kalau orang non engineer menyebutnya teknisi. Ya, sebenarnya engineer itu banyak. Kalau di sini itu engineer, kalau di Tridinamika itu bagian engineer itu namanya application engineer. Ya, jadi tugasnya itu semua hal yang terkait dengan teknis itu kita yang handle. Oke. Iya. Tapi beda dengan damkar ya. Damkar kan terlalu Maksudnya nggak sampai kayak ngambil susu di atas pohon betul, gitu ya Pak? Betul, iya. Okay. Nggak, karena gini Pak, sebenarnya kalau kita dari job desk Bapak sendiri, engineer, itu mah lu bahasa Inggris doang, lu teknisi coy gitu kan Pak, banyak kan? Nah, ya bisa dibilang seperti itu sih, maksudnya biar persepsinya gampang ya udah teknisi aja. Teknisi ya? Oke. Kadang suka diplesetin Pak ya, sekarang kan istilah engineer, teknisi, freelance itu kan sebenarnya serabutan ya Pak ya? Jadi banyak penggunaan diksi yang keren, tapi sebenarnya di masyarakat, lu teknisi, lu serabutan gitu loh. Nah Pak Cipto, kita udah ngomongin engineer nih, dari segi job desk Bapak di Tridinamika. Ya. Nah sekarang kita mau bahas tentang kalibrasi Pak, sesuai sama thumbnail kita nih. Oke. Nah sebenarnya aku sendiri Pak, sebagai masyarakat awam, ya mendengar kata kalibrasi ini sebenarnya teknis. Top of mind-nya kalau dengar kalibrasi itu ingetnya sama laboratorium, sama lab. Pokoknya sesuatu yang uji-uji gitulah Pak. Ya. Nah sebenarnya kita sekarang mau breakdown nih Pak ke yang lebih sederhana. Kalibrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah menurut Bapak sendiri kalibrasi itu apa sih Pak? Bahasa yang paling sederhananya. Oh baik. Sebenarnya kalau kita menilik ke bahasa, etimologi, itu nggak usah dibahas, ya kan? Ini nggak usah secara etimologi, tapi secara awam. Kalibrasi itu apa sih? Sebenarnya aplikasi kalibrasi itu adalah kegiatan untuk memastikan bahwa alat yang dikalibrasi itu akurat. Nah, gimana ya, Mbak? Ini masih terlalu masih terlalu teknis ya. Maksudnya langsung contoh aja mungkin ya, biar lebih simpel ya. Misalnya definisi terus contoh Pak. Ya, oke. Misalnya kita punya di rumah pasti teman-teman punya termometer ya, termometer badan lah contohnya, simpel ya kan. Karena kalau anak kita atau tubuh kita kok anget, itu kan biasanya ambil termometer dulu. Nah, termometer menunjukkan misalnya, wah suhu saya tuh 38 derajat Celcius. Nah, sudah mulai anget nih, harus ke dokter nih. Nah, kadang yang kita harus aware itu 38 derajat ini beneran nggak sih 38? Nah, untuk memvalidasi itu sebenarnya namanya kalibrasi. Jadi alat itu dalam hal ini termometer tadi itu dibandingkan dengan alat atau standar yang lebih tinggi. Nah, apakah dia itu 38 atau tidak? Nah, kalau 38 berarti ini memang benar-benar 38 gitu. Jadi ada standarnya.
Oke. Atau kalau di dunia kalibrasi ada kalibratornya. Itu. Jadi untuk memastikan misalnya 38 itu 38 beneran. Jangan-jangan terbaca di situ 38, faktanya ternyata cuma 35 ya kan. Nah, gitu. Berarti Simpelnya kalibrasi gitu. ini lebih ke prosesnya, Pak. Proses untuk make sure lagi alatnya sesuai sama standar yang udah ditentukan, kayak gitu ya? Betul, ya jadi standarnya lebih tinggi pastinya. Jadi sebenarnya kegiatan kalibrasi itu ya cuman tadi ngukur aja, sebenarnya ngukur tapi dibandingkan dengan standar yang lebih tinggi. Oke. Berarti bisa, kalau aku tangkap sih bahasanya menyesuaikan kembali ya, Pak. Alat itu sesuai standar yang udah ditetapkan, kayak gitu nggak sih, Pak? Bisa nggak? Sebenarnya kalibrasi itu dilihat dari sudut pandang alat yang dikalibrasi atau DUT-nya atau UUT itu pasif. Artinya alat yang dikalibrasi itu misalnya tadi 38 derajat ya. Ternyata setelah dibandingkan dengan alat yang lebih tinggi itu dia 35. Ya udah, kita menyatakan oh alatmu itu sudah melenceng 2 derajat. Itu aja, tidak bisa dibenerin oh jadi 38 biar bener, itu enggak. Oke. Jadi cuman mengetahui bahwa alatmu itu masih sesuai standar atau enggak. Tidak bisa di dalam dunia kalibrasi namanya ada di adjust. Jadi dikembalikan lagi ke yang sesuai standar. Itu ada proses namanya adjust. Cuman itu berbeda dengan kalibrasi. Dan kebanyakan proses adjust itu ada di pabrikan. Meskipun ada beberapa alat yang di dalam petunjuk penggunaannya itu ada bisa cara mengadjust. Tapi tidak semua. Most of them itu di pabrikan. Jadi harus dikembalikan. Kalau sudah melenceng jauh, harus dikembalikan ke pabrikan atau ke prinsipal untuk di-adjust lagi. Gitu. Oh, berarti emang proses adjust ini nggak bisa kita lakuin sendiri, Pak? Ataupun di jasa kalibrasi di luar sana gitu, Pak? Sebagian besar tidak bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Contoh untuk yang kita kan punya geotek ya. Biogas. Nah itu kalau biogas bisa kita adjust. Karena di samping kita kalibrasi, kita kan authorize service center ya kan. Jadi kita dikasih tahu cara adjustnya gimana. Jadi prosesnya dikalibrasi, dicek, wah melenceng, di-adjust, dikalibrasi lagi untuk memverifikasi adjust kita udah benar atau belum. Udah itu baru keluar sertifikat, udah ke customer, udah ibaratnya udah kayak baru lagi. Nah, berarti itu beda proses ya. Adjust ini tuh nggak semua alat test and measurement ya, Pak ya? Maksudnya ada beberapa alat yang memang kita 3D dinamika pun bisa untuk backup adjust sendiri gitu, Pak? Betul. Ya. Oke, Pak, ini definisi aja udah lumayan panjang nih. Nah, sekarang Pak, berarti kira-kira apa sih Pak dampaknya nih Pak kalau misalkan kita kalibrasi ini kita sepelekan sesimpel dalam kehidupan sehari-hari nih Pak? Oke. Kehidupan sehari-hari saya coba merunut ke belakang lagi ya. Misalnya pada saat kita 2021 COVID ya. Kita itu akan dianggap COVID. Pada saat itu kan kita jualan kayak apa? Alat pengukur suhu itu loh. Nah, termogan dan contohnya seperti itu, termogan ya. Oke, kita fokus ke termogan. Jadi termogan itu bahkan dulu bisa menentukan nasib kita. Ya nggak sih? Ingat nggak teman-teman ya kan? Jadi dan itu kalau suhu itu alat paling serem Pak. Betul. Orang banyak yang menghindar. Iya. Termasuk kalau saya. Kita 37 ke atas kalau nggak salah waktu itu ya, 37 ke atas itu sudah alarmnya udah bunyi lah ibaratnya. Kita itu sudah harus waspada. Kita harus sudah kalau dalam kehidupan sehari kita sudah harus menjauh dari masyarakat lah, atau kita dijauhi sebenarnya. Nah, bayangkan kalau alat yang digunakan untuk mengecek suhu tadi itu melenceng. Sebenarnya dia itu 36, ternyata yang tertampil di situ 37. Nah, gimana? Efeknya kayak apa itu? Luar biasa kan, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan industri misalnya lebih parah lagi. Karena kalau alat melenceng, produksinya pasti fail, ya kan? Yes. Karena kualitasnya yang ditentukan udah sekian A gitu ya. Tapi alat yang digunakan tidak mencapai itu, hasilnya akan fail gitu. Emang sih Pak, kalau kita ngambil contoh dari COVID, serem banget ya Pak ya? Mungkin kalau sehari-hari kayak timbangan paling beda 2 gram, ada dispensasi, bahasa kita kan masih kayak gitu ya Pak ya? Oh enggak juga. 2 gram beda 2 gram, kalau emas berapa? Iya. 1,5 juta. Berapa sih emas? Emas itu 1 case 1,4 ya sekarang. Nah, kalau beda 2 gram gimana dong? Kalau kita beli emas batangan 1 kilo, beda 2 gram. Misalnya di timbangannya, 2 gram itu udah 1,4, sudah anggaplah 3 juta.
Iya sih, Pak. Iya Berarti dong. kalau saya misalkan ke Antam atau ke toko emas, saya nanya sertifikat kalibrasi dulu nggak, Pak? Oh iya, sebenarnya kalau di mereka sudah punya alat untuk nimbang itu dan pasti sudah dikalibrasi. Tahu pastinya kita gimana, Pak? Mereka punya sertifikat kalibrasi. Kita boleh ini, cek, gua mau ngecek dong sertifikat lo. Ini udah dikalibrasi belum tuh? Berarti Untuk beberapa institusi bisa, tapi nggak semua ya, karena kan itu mungkin prosedur untuk melihatnya aja panjang ya kan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya pengen tahu, kita jualan alat ukur lah, simpel ya. Kita jualan alat ukur, misalnya power meter untuk kelistrikan mengukur daya listrik gitu ya. Nah, yang kita jual itu pasti disertai dengan sertifikat kalibrasi. Atau itu berupa opsi. Bapak Ibu bisa beli dengan sertifikat kalibrasi atau tidak. Itu bisa. Jadi kita bisa tambahkan atau kita bisa include-kan. Tapi intinya untuk sertifikat kalibrasi ini memang penting karena untuk mengetahui alatku ini masih sesuai dengan standar kok gitu. Oke, menarik banget. Jadi emang sepenting itu ya, Pak ya? Ya. Bahkan 2 gram di emas aja kita bisa kehilangan 3 juta ya? Iya, betul. Oke, jadi teman-teman untuk discuss sama Pak Cipto. Makasih ya Pak untuk sesi pertamanya, udah mau sharing tentang kalibrasi. Jadi ingat, kalibrasi itu nggak ilmiah banget kok. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga pakai kalibrasi, termasuk timbangan, termasuk termometer. Untuk info kalibrasi teman-teman juga bisa cek di deskripsi video ini. Kita juga ada untuk membuka lingkup kalibrasi ini teman-teman. Jadi nggak usah bingung lagi, 3D ini one stop solution pokoknya. Tes, di auto rest distributor, kita buka repair juga dan ada kalibrasinya juga. Oke teman-teman, jika ada yang masih bingung, kalian bisa komen aja, jangan lupa bantu like dan jangan lupa subscribe videonya. Thank you Pak Cipto, terima kasih atas waktunya. Terima kasih See you teman-teman.